berdoa sebelum kita bersama mendengarkan firman Tuhan. Bapa, Engkau melihat isi hati kami, betapa kami rindu untuk semakin mengenal Engkau. Oleh karena itu saat ini dikala hamba-Mu menyampaikan firman Tuhan, kami buka hati kami buka pikiran kami, dan berikan kepada kami pengertian, hikmat yang datangnya dari Tuhan. Sehingga kami dimampukan untuk memahami, untuk dapat mengenal siapa Tuhan yang kami sembah, yang kami percaya, dan yang menjadi sandaran bagi kehidupan setiap kami. Hamba-Mu dalam keterbatasannya, mencoba untuk menguraikan rahasia-rahasia dan maksud Allah, sebagaimana hamba pahami dalam firman Tuhan ini. Tetapi kami percaya Engkau sendiri, ya Allah Roh Kudus, yang akan menerjemahkan dan menanamkan pengertian-pengertian yang jauh lebih dalam, jauh lebih bermakna, jauh lebih berhikmat di dalam setiap hati jemaat-Mu. Kami siap untuk bersama mendengarkan dan merenungkan firman Tuhan. Berbicaralah kepada kami ya Bapa, dan bangunlah kehidupan kami sesuai dengan kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa dan memohon. Haleluya, bersama katakan amin. Ya, Bapak Ibu dipersilakan untuk duduk kembali. Selamat pagi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, Shalom. Apa kabar pagi hari ini? Ebenezer, kita percaya sampai detik hari ini, kasih setia Tuhan tidak pernah meninggalkan kita dan selalu dapat menolong kita. Itulah yang menyebabkan kita bisa eksis, kuat, tetap dapat mengikut Tuhan. Saya memberi salam juga kepada Bapak Ibu yang beribadah di rumah, yang mengikuti streaming pada pagi hari ini. Meskipun Anda berada di rumah, tetapi biarlah tetap sehat, tetap semangat, tetap setia dalam pengenalan akan Tuhan. Nah, saudara dikasih dalam Tuhan Yesus Kristus, semoga saudara tidak bosan kalau saya memakai peraga alat tulis. Ya, sekali-kali pakai alat tulis, sekali-kali bebas tanpa peraga, sekali-kali pakai drama-drama sedikit, sekali-kali pakai LCD. Ya, beberapa hari ini, selama 2 minggu berturut-turut, saya sudah mengangkat tema tentang mengenal Tuhan. Dan hari ini saya kembali akan melanjutkan seri pengajaran ini. Siapa di antara Bapak Ibu yang siap untuk belajar kebenaran firman Tuhan? Baik, katakan amin. Firman Tuhan itu berkuasa dan firman Tuhan itu bisa mengubah kehidupan kita. Nah, satu pertanyaan yang saya ingin ajukan kepada Bapak Ibu. Setelah 2 minggu kita belajar mengenal Tuhan, seberapa banyak di antara Bapak Ibu yang dijamah oleh firman Tuhan ini mengalami perubahan dan pembaruan dalam hidup Bapak Ibu, sehingga hari-hari yang kita lalui dalam 2 minggu ini mengalami kemajuan-kemajuan dalam usaha mengenal Tuhan. Siapa di antara Bapak Ibu yang mungkin selama ini tidak pernah doa pagi sendirian, setelah mendengar firman tentang mengenal Tuhan, betapa penting bagi kita untuk menginvestasikan waktu kita bagi Tuhan, betapa penting waktu kita memberikan ruang untuk ngobrol-ngobrol dengan Tuhan, bercakap-cakap dengan Tuhan, bertanya kepada Tuhan, Tuhan, apa sih yang Engkau mau atas hidupku? Tuhan, apa sih yang Engkau suka untuk aku lakukan? Selama ini kita tidak pernah melakukan itu. Tetapi firman Tuhan berbicara kepada kita, lalu kita berubah. Mulai bangun tidur, memberi waktu untuk Tuhan. Ada? Sudah mengalami perubahan? Atau aku masih seperti yang dulu? Siapa di antara Bapak Ibu yang mulai untuk semakin mengenal
cinta Tuhan. Belajar di Alkitab, seperti apa sih kisah cinta Tuhan kepada kita? Bukan cuma mempelajari kisah cinta Andin dan Al. Karena kisah cinta Tuhan pada kita lebih luar biasa dari itu. Siapa di antara kita yang sudah mulai rajin? Tiap pagi, malam. Orak ketang itu bahasa Jerman. Orak ketang satu ayat, belajar. Ada yang mulai, tadinya tidak pernah. Sekarang mulai memberi waktu. Kalau yang selama ini sudah pernah bagus. Tapi ditingkatkan. Adakah di antara kita yang sudah semakin berusaha mengenal Tuhan, itu dengan cara, ayolah ajak Tuhan kemanapun saudara pergi, saudara berbisnis, ajak Tuhan supaya tidak ada tipu-tipu, tidak ada kong kali kong, tidak ada tangan di bawah meja. Anda bepergian, ajak Tuhan. Jangan kemudian Tuhan ditinggal, suruh jaga rumah saja. Ajak Tuhan ketika Anda bersekutu bersama dengan keluarga. Libatkan Tuhan dalam kehidupan kita. Karena pengenalan kita akan Tuhan tidak bisa tidak, itu sangat terkait dengan intensitas kedekatan kita, pergaulan kita dengan Tuhan. Nah, saudara yang dikasih dalam Tuhan Yesus Kristus, setelah 2 minggu kita belajar ini, hari ini saya ingin kembali mengajak kita untuk mengenal Tuhan, yaitu mengetahui apa sih tanda orang yang mengenal Tuhan. Saya hanya akan mengangkat dan mengkaji dari surat 1 Yohanes. Jadi dari satu surat saja kita akan belajar tentang tanda mengenal Tuhan. Mengapa mengenal Tuhan itu penting? Ada yang masih ingat? Karena mengenal Tuhan pertama adalah kunci kebahagiaan. Kemudian yang kedua adalah hidup kekal. Ini sudah sangat penting ini. Urip ning donya lan swarga bahagia. Dan yang ketiga, mengenal Tuhan menjadi sangat penting karena apa? Karena mengenal Tuhan akan menjadikan kita kuat dan bertindak. Daniel 11 ayat 32. Itulah yang memungkinkan orang-orang Kristen di tengah badai kesulitan seperti apapun, dia akan tetap eksis, dia akan tetap kuat bertahan menghadapi berbagai macam kesulitan. Nah, saudara, pada minggu yang lalu saya sudah berbicara tentang salah satu ciri dari orang yang mengenal Tuhan, yaitu apa, saudara? Yang pertama adalah orang itu akan mengikuti apa? Perintah-perintahnya. Tetapi orang yang mengikuti perintahnya ini bukan karena dia tertekan, tetapi karena dia sangat mencintai Tuhan, sehingga ia berpikir mengikuti perintah Tuhan itu adalah masalah bagaimana kita menemukan like and dislike. Bagaimana kita menemukan apa sih yang disukai Tuhan dan apa yang tidak. Karena itu mengikuti Tuhan sesuatu yang enak, sesuatu yang bisa dinikmati. Kita tidak begitu tertekan, tetapi kita mencoba mencari apa sih yang membuat Tuhan itu senang. Nah, hari ini kita akan melihat yang kedua. Ciri dari orang yang mengenal Tuhan atau yang mengikuti Tuhan adalah bahwa dia tidak berbuat dosa lagi. Ya, saudara, kita lihat di dalam 1 Yohanes pasal 3 ayat yang ke-6. 1 Yohanes pasal 3 ayat yang ke-6, mungkin bisa tolong ditampilkan 1 Yohanes pasal 3 ayat yang ke-6.
Ya kita baca, karena itu setiap orang yang tetap berada di dalam Dia bersama-sama tidak berbuat dosa lagi. Setiap orang yang tetap berbuat dosa, dikatakan oleh firman Tuhan, tidak melihat dan tidak mengenal Allah. Saudara dikasih dalam Tuhan Yesus Kristus, pertanyaan saya adalah mungkin atau tidak? Tidak berbuat dosa lagi. Siapa yang berkata mungkin? Mungkin. 2, 3, 4. Siapa yang berkata tidak mungkin? Tidak mungkin orang Kristen itu tidak berbuat dosa lagi sampai Tuhan Yesus datang kembali. Belakang tidak mungkin, tidak mungkin, tidak mungkin. Tidak mungkin orang Kristen itu tidak berbuat dosa lagi sampai Tuhan datang kembali. Sudah ada berpendapat mungkin, ada berpendapat tidak mungkin. Siapa yang berpendapat ya mungkin, ya tidak mungkin. Ada? Ada yang berpendapat ya mungkin, ya tidak mungkin. Ada? Ayolah saya tanya, kalau tidak ada yang jawab ini bukan recording ya. Kalau recording itu saya hanya biasanya menghadapi kursi kosong. Tapi ini saya menghadapi Bapak Ibu. Ya. Jadi kalau saya tanya, coba direspon. Yang berpendapat mungkin, mana lebih banyak? Mungkin. Yang berpendapat tidak mungkin? Tidak mungkin. Belakang. Yang berpendapat mungkin ya, mungkin tidak. Ya. Lebih jujur, saudara. Saudara, bicara tentang dosa, saya sedikit memberikan gambaran, saudara ya. Itu ada 2 jenis orang. Saya katakan saja ini si A, ini si B. Nah si A ini adalah orang yang saya gambarkan begini. Ini gambar apa saudara? Ini bukan gambar kecoa ya. Ini gambar orang jatuh. Jadi ilustrasinya begini. Suatu ketika mungkin saya bersama saudara kita ini sedang jalan-jalan. Kita sedang goes. Ya, bersama dengan Cik Nanda yang hari ini berulang tahun, ya, sepedanan. Kalau kita sepedanan, itu kita menikmati pemandangan alam, betul? Alamnya bagus sekali. Kita masuk ke daerah desa-desa. Kita jalan di tepi sungai. Kita jalan di tepi sawah. Pokoknya jalan-jalan yang tidak di perkotaan itu kita lewati dengan sepeda. Tapi kadang begitu asik orang bersepeda, bisa saja dia tiba-tiba jalannya itu keminggiran, kemudian kepleset jatuh. Delalah sebelah kali. Jatuh. Ketika ini saudara alami, apa yang saudara lakukan? Kecemplung ning got. Kecemplung di sungai. Delalah sungainya itu kotor sekali. Delalah sungainya itu mambu banget. Delalah sungainya itu ada pisang goreng jalan. Ketika Anda kecemplung jatuh di situ, apa yang Anda lakukan? Misuh. Ada yang bilang misuh. Apa yang Anda lakukan? Bangkit. Bangkit. Jatuh dan yang Anda lakukan adalah bangkit. Bangkit. Lalu setelah Anda lakukan, Anda bangkit, apa yang kemudian Anda lakukan? Minggir. Kalau perlu Anda segera pulang dan mandi. Karena badannya bau banget. Mungkin pada saat itu Anda bisa merasa menyesal. Kenapa menyesal? Coba tadi aku rak ngelamun. Coba aku tadi hati-hati.
Coba aku tadi tidak lewat jalan situ. Mungkin saya tidak akan jatuh ke dalam sungai. Dan ketika orang sudah mulai menyesal, suatu ketika dia mungkin tidak mau mengulangi. Atau saya pakai istilah kapok. Tidak mau mengulangi atau lebih hati-hati. Saya tidak mau lewat jalan itu. Karena saya tahu jalan itu licin banget. Orang bisa kepleset. Betul enggak? Atau baleni nah? Tidak mau mengulangi lagi, kapok. Bahkan mengingatkan orang lain supaya tidak mengalami pengalaman yang buruk seperti dia. Betul gitu apa enggak? Atau jangan-jangan malah menyarankan, lewat tokono, enak. Saudara, gambaran A ini menunjukkan apa yang disebut dengan orang yang jatuh dalam dosa. Ada enggak orang Kristen yang begini? Jatuh, tapi kemudian bangkit kembali. Kemudian membersihkan diri bertobat. Menyesali perbuatan-perbuatannya. Dan tidak berbuat dosa lagi. Bahkan mengingatkan orang lain. Ada enggak orang Kristen seperti ini? Siapa yang seperti ini? Amin. Gambaran kedua. B, ini orang yang sama. Orang lain yang mengalami pengalaman yang sama. Dia lewat jalan itu juga. Dia juga bersepeda dengan asik. Dia menikmati alam yang begitu indah. Dan dia pun kepleset, jegur. Kasusnya sama. Tetapi kali ini orang itu begitu jatuh, dia merasakan sensasi yang luar biasa. Wih, ternyata bagaikan mandi susu. Tapi susu coklat. Ternyata enak. Banyunya rada-rada anget piye gitu loh. Baunya mungkin orang lain mengatakan busuk, tapi bagi dia, ini aromaterapi. Aromaterapi bagikan terapi moka. Ini membuat sehat. Dan yang dia lakukan adalah dia tetap di situ. Bahkan tidak cukup kungkum di situ, tetapi dia juga bahkan, ayo kita berenang. Ada pisang goreng kejar. Sama-sama masuk, sama-sama jatuh. Tetapi perbedaannya adalah si B ini begitu jatuh, dia tidak mau bangkit, tetapi dia malah kungkum, dia malah menikmati, bahkan ketika ada orang, ayo keluar dari situ, nanti dulu. Tidak sekarang, saya mau menikmati dulu. Malah jika perlu, bukan mengingatkan, malah, ayo enak tenan. Belum pernah tahu mandi lumpur? Siapa yang pernah mandi lumpur? Pernah mandi lumpur. Yang rasa moka pernah? Yang plus pisang goreng pernah? Saudara, dua hal yang berbeda. Ini yang disebut oleh firman Tuhan, orang yang tetap di dalam dosa. Tetap di dalam dosa. Atau dengan istilah lain ini adalah orang yang hidup di dalam dosa. Ada enggak orang Kristen yang begini? Jatuh dalam dosa, tidak mau bangkit, apalagi mandi, jangankan menyesal, malah bejo, jangankan merasa kapok, malah menikmatinya di dalamnya, jangankan mengingatkan jika perlu ngajak orang lain, ayo kancani aku, ayo melu karaokean enak, ABG ini ayo. Ayo main keplek banteng londo, nikmat nek menang iku lho, jene wakeh. Ayo minum-minum fly,
lupa dunia, lupa virus. Ya kan? Ada enggak orang Kristen seperti ini? Ada enggak? Kira-kira. Ya saya yakin di sini tidak ada, tapi menurut saudara ada enggak orang Kristen seperti ini? Mungkin ada. Inilah orang yang dimaksudkan oleh firman Tuhan bahwa mereka yang tetap di dalam dosa, mereka itu berarti tidak mengenal Allah. Menurut saudara orang seperti ini aneh enggak? Aneh enggak saudara? Aneh. Aneh. Tapi nyata. Kenyataannya bukankah ada orang-orang Kristen yang seperti ini? Pelayanannya jalan. Tapi bohong-bohongnya juga jalan. Doanya kenceng. Tapi gosipnya juga kenceng. Persembahannya aktif. Tapi tipu-tipu dan ngakali orang juga aktif. Kalau minggu ke gereja, haleluya. Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, haleluya. Orang Kristen seperti ini ada saudara. Mungkin Bapak Ibu pernah ingat, saya pernah menceritakan ketika saya berjumpa dengan seorang penghuni LP, sebuah cerita lama. Penghuni LP ini adalah seorang yang ketika kita ibadah, dia menyanyi dan menyembah Tuhan sangat luar biasa. Dia mengangkat tangan tinggi-tinggi, haleluya Tuhan, bahkan matanya sampai merem-merem melek dan lain sebagainya. Bahkan dia juga bisa bahasa roh. Saya tidak tahu bahasa roh beneran atau tidak karena saya tidak mudeng artinya. Tetapi yang luar biasa orang ini berulang kali masuk LP. Jadi ketika itu dia sudah kali yang ketiga atau yang keempat masuk LP itu. Nah ini kan membuat saya heran. Bagaimana bisa orang yang memuji Tuhan seperti ini kelihatan begitu rohani, bisa berbahasa roh dan kalau berdoa sampai nangis-nangis. Tapi kalau dia menjadi seorang pelanggar hukum. Nah ketika saya tanya, jawabannya apa saudara? Nah kalau saya memuji Tuhan, itu saya sungguh-sungguh memuji Tuhan. Karena itu adalah ibadah. Kalau ibadah itu tidak boleh main-main Pak. Ibadah itu harus sungguh-sungguh menyembah Tuhan. Ibadah kalau berdoa itu harus sungguh-sungguh. Amin, luar biasa. Saya kasih jempol saudara. Cuma saya heran lalu kenapa orang seperti Anda yang ibadahnya begitu sungguh-sungguh. Tapi kok jadi pelanggar hukum. Jadi maling kabel listrik itu loh ya. Kenapa jadi maling kabel dan masuk ke LP? Oh lain Pak, kalau jadi maling itu kan profesi. Bingung toh saudara? Saya ibadah sungguh-sungguh tapi melakukan pelanggaran dan itu profesi. Karena itu saya juga sungguh-sungguh melakukannya. Saudara, mengapa ini bisa terjadi? Dia tahu bahwa dia itu jatuh. Tetapi dia tidak mau bangkit kembali, tetapi justru menikmatinya dan tetap berada di dalam dosa. Orang seperti ini yang seringkali disebut sebagai orang Kristen KTP. Kartu tanda penduduknya tertulis Kristen, tetapi kehidupannya sama sekali tidak mencerminkan kehidupan seorang yang mengenal Tuhan. Kehidupannya menunjukkan kehidupan yang sungguh-sungguh jauh dari Tuhan. Nanti kalau ada pengangkatan, yang diangkat Tuhan itu KTP-nya. Sing Kristen KTP-nya kok. Orangnya ditinggal. Saudara saya tertarik dengan istilah ini loh, Kristen KTP. Ternyata istilah Kristen KTP ini bisa diutak-utik saudara. Bukan cuma kartu tanda penduduk. T ini bisa berarti tanpa. Kristen tanpa pertobatan. Kristen tanpa pemulihan.
luka-luka hati, kepahitan masa lalu itu disimpan terus. Padahal wis Kristen loh. Kristen tanpa pembaharuan. Hidupnya tetap hidup yang lama. Sudah dibaptis, sudah mengikut Tuhan, tapi tetap tidak ada pembaharuan dalam hidupnya. Kristen KTP, itu Kristen tanpa apa lagi saudara? Kristen tanpa pengharapan. Hidupnya selalu berputus asa, gresulo, rasanya dewean. Saudara bisa lanjutkan lagi P-nya ini. Tapi itu kan yang terjadi. Atau T-nya ini bisa saya temukan, tapi Kristen tapi pemarah. Ada? Kristen tapi penipu. Kristen KTP, Kristen tapi pencuri. Ada enggak? Ada saudara. Atau T-nya lagi, apalagi ya saudara ya. T, tipe. Kristen KTP adalah Kristen tipe provokator. Wah, ada. Kristen tipe provokator. Ada lagi KTP, Kristen tipe apa lagi Pak? Pemutung. Bahasa Jawa. Kristen tipe pemutung. Ada lagi Kristen tipe pelakor, ada enggak ya? KTP, Kristen tipe pengacau, itu juga ada. Apalagi T, satu lagi, ada lagi enggak? Kristen tipe penghambat orang lain bertumbuh. Ini coba T satu lagi. Tukang T. Apa ya, Kristen KTP itu Kristen tukang pijet enggak ya? Kristen tukang pukul, ada enggak? Mainnya kekerasan terus. Bojone digo latihan tinju. Kristen tukang pukul, Kristen kok mainnya kekerasan terus. KTP apalagi ya? Kristen tukang palak, saudara tahu palak? Palak itu orang yang suka memaksa, suka memeras, itu palak. Orang yang menimbulkan ketidaksejahtera bagi orang lain itu tukang palak. Ada juga orang Kristen yang tukang palak. Senangnya memeras orang lain. Senangnya merugikan orang lain. Nah saudara dikasih Tuhan Yesus Kristus. Ini adalah orang yang jatuh dalam dosa dan ini adalah orang yang tetap di dalam dosa. Firman Tuhan mengatakan, orang yang tetap di dalam dosa adalah orang yang tidak mengenal Tuhan. Orang yang tidak mengenal Tuhan adalah orang yang hidup di dalam dosa. Lalu Pak, itu berarti berbuat dosa, jatuh dalam dosa itu wajar ya Pak ya? Yang penting bangun lagi. Apakah memang demikian saudara? Tunggu dulu. Di dalam firman Tuhan, dalam 1 Yohanes pasal yang ketiga, ayat yang pertama. 1 Yohanes pasal 3, ayat yang pertama. Dikatakan demikian, betapa besarnya kasih yang dikaruniakan Bapa kepada kita sehingga kita disebut anak-anak Allah. Dan memang kita adalah anak-anak Allah. Karena itu dunia tidak mengenal kita. Sebab apa? Dunia itu tidak mengenal Tuhan. Nah saudara, kita adalah anak-anak Allah. Mari saya ajak belajar kita tentang anak. Siapa di sini yang masih punya anak kecil, yang masih baby, masih digendong? Ada ya, yang masih gendong. Saudara, saya mau tanya, kalau bayi, anak-anak baru lahir, itu kepala dulu apa kaki dulu? Kepala ya, kepala. Ya, saya ingat, Thea ketika lahir dulu kepala dulu. Wah itu rada gimana gitu. Lahir itu sudah keluar ubun-ubunnya saudara, sudah mau dipegang, mendelep masuk lagi. Keluar lagi, mendelep masuk lagi. Tapi akhirnya dia keluar. Nah ketika bayi keluar, melek apa merem? Merem. Merem. Waktu itu anak saya juga merem. Saya tuh nunggoni waktu Thea lahir, merem. Ada enggak anak yang begitu lahir, begitu kepalanya keluar,
lihat dokter, lalu bilang, halo bro. Ketika Thea lahir, dia merem bahkan tidak bernafas. Lalu sama dokter dipegang kakinya, dibalik, punggungnya digebuki saudara. Dan ketika punggungnya digebuki, kata pertama yang keluar dari mulutnya, itu tidak aduh gitu. Sakit gitu enggak. Apa saudara dilakukan? Nangis. Kemudian ketika bayi itu sudah mulai belajar ngomong, kira-kira kata-katanya jelas enggak? Enggak jelas. Enggak jelas. Kira-kira seorang anak yang masih kecil, bayi itu tahu malu apa enggak? Thea dulu waktu masih kecil, itu kalau pindah dari kamar mandi satu ke kamar mandi lain, udah saudara. Tapi dulu sekarang enggak. Radu isin. Pipis dimanapun bisa. Dulu kalau bersama dengan Thea ketika masih anak-anak, misalnya pengen pipis di tengah jalan gitu waktu nyetir, atau dengan EOS waktu nyetir, gampang saudara saya tinggal berhenti, turun. Di samping mobil gitu aja dodok atau berdiri beres. Lain kalau sekarang, lain kalau dengan mamahnya. Pengen pipis, waduh harus cari pom bensin dulu. Diberhentikan pinggir jalan, terus ning kono wae gitu loh. Mau enggak? Mana mau. Karena sudah tahu malu, waktu kecil enggak tahu malu. Bayi kalau ngiler, itu isen enggak? Enggak. Tapi itulah bayi. Seorang bayi itu memang tidak sempurna. Bahkan ketika dia lahir, yang bisa dia lakukan, apakah seorang bayi begitu lahir langsung bisa ambil sepatu dan jogging? Tidak bisa. Bayi manusia itu kalah sama bayinya pitik. Bayinya pitik itu begitu lahir bisa langsung lari saudara. Bayinya manusia sana cuma geluntang-geluntung. Kemudian setelah dia besar dikit, dia mulai belajar mengkurap. Kemudian setelah belajar mengkurap, mulai belajar merangkak. Setelah belajar merangkak, baru mulai belajar jalan. Ketika belajar jalan, bisa jatuh apa enggak? Bolak-balik jatuh. Kalau anak belajar jalan, jatuh, normal enggak? Normal. Tetapi saudara, kalau orang itu kemudian sudah menjadi anak yang besar, kalau dia masih tetap tidak tahu malu, normal enggak? Bayangkan kalau anak-anak remaja seusia Yisia, walaupun di rumah itu ada papa mamahnya yang sudah tahu kayak apa cilik aneh. Tapi coba pindah dari kamar mandi ke kamar, enggak pakai apa-apa, malu enggak? Malu, sudah gede kok. Anak kecil ngiler itu menggemaskan. Tapi kalau orang dewasa ngiler, itu mengenaskan. Anak kecil berjalan jatuh, itu normal. Tapi kalau orang dewasa berjalan, bolak-balik jatuh, pasti ada sesuatu yang tidak beres. Entah itu organ tubuhnya, atau hal-hal lain. Yang jelas kalau orang dewasa, bolak-balik jalan, jatuh. Jalan, jatuh. Jalan, jatuh, itu tidak normal. Demikian juga ketika kita bicara soal jatuh dalam dosa. Hidup kekristenan itu mengalami pertumbuhan. Ketika kita pertama kali mengenal Tuhan, kita bertobat dan kita mengikut Tuhan, kita itu seperti anak kecil. Kita baru belajar. Masih ada banyak ketidaksempurnaan. Orang seperti ini kalau jatuh dalam dosa itu normal. Karena dia apa? Sedang bertumbuh. Jadi jatuh dalam dosa itu adalah bagian dari proses menjadi dewasa. Orang yang baru belajar menjadi orang Kristen yang benar, itu akan mengalami banyak hal, termasuk jatuh dalam dosa. Dan itu normal, tidak apa-apa. Yang penting adalah bangkit, bangun lagi. Jangan lakukan lagi. Ketika jatuh dalam dosa, bangkit, aduh kok aku jatuh dalam dosa lagi ya. Kenapa aku kebohong lagi ya? Sadar, bangkit,
dan tidak melakukan. Pada batas ini, melakukan dosa, jatuh dalam dosa, masih normal. Tetapi kalau Bapak Ibu Saudara sudah ikut Tuhan bertahun-tahun, sudah mengenal Tuhan puluhan tahun, sudah melayani Tuhan begitu lama, tetapi tetap saja suka bohong, tetap saja nipu, tetap saja menyimpan dendam, tetap saja menjadi orang yang kata-katanya itu menyakitkan hati orang lain, tetap saja kakinya melangkah melakukan kejahatan, maka saya katakan orang seperti ini bukan jatuh dalam dosa. Tapi tetap di dalam dosa. Karena dia bukan kanak-kanak. Dia sudah mengalami pertumbuhan kekristenan cukup lama. Tetapi kok tetap jatuh, tetap jatuh, tetap jatuh. Itu bukan sesuatu yang normal. Itulah yang disebut Tuhan sebagai orang yang tinggal di dalam dosa. Nah, orang Kristen yang mengalami pertumbuhan itu akan mengalami saat di mana dosa yang ia lakukan semakin hari semakin sedikit. Dan akhirnya dia sampai pada level tidak berbuat dosa lagi. Lalu bagaimana kita keluar dari situasi itu? Berulang kali jatuh. Caranya adalah tumbuhkan pengenalanmu pada Tuhan. Mengapa demikian? Sama seperti kalau Bapak Ibu mengenal dan lebih dekat dengan istri atau dengan suami atau dengan orang tua. Semakin saudara mengenal, saudara akan semakin sayang. Betul tidak? Semakin saudara sayang, saudara akan semakin tahu apa yang menyakitkan hati istrimu atau suamimu atau orang tuamu. Nah, kalau saudara tahu bahwa itu menyakitkan dan saudara sayang kepada pasanganmu atau kepada orang tuamu, saya yakin saudara tidak akan melakukan terus-menerus. Saya yakin saudara tidak akan mengulangi untuk menyakiti hatinya. Kalau memang saudara mengenal dan menyayanginya. Tapi kalau saudara masih melakukan itu terus, itu tandanya Anda tidak mengenal suamimu, istrimu, orang tuamu. Saudara tidak tahu apa yang disukainya. Sama seperti itu kalau kita mengenal Tuhan. Semakin kita dekat dan mengenal Tuhan, kita akan semakin sayang Tuhan dan kita tidak berbuat dosa lagi. Karena apa? Karena dosa itu menyakitkan hati Tuhan. Karena dosa itu pula bahkan Tuhan disalibkan di kayu salib. Ketika kita makin mengenal Tuhan, ketika kita makin sayang Tuhan, maka saudara dan saya tidak berbuat dosa lagi. Amin. Jadi pertanyaannya, mungkin atau tidak orang yang makin mengenal Tuhan tidak berbuat dosa lagi? Mungkin atau tidak? Mungkin, saudara. Hanya kalau saudara tidak mau keluar dari dosa, saudara tidak akan berbuat itu. Saudara tidak akan mengenal Tuhan. Nah, ini yang kedua. Yang terakhir, supaya singkat saja. Karena setelah ini kita harus pulang, lalu kembali kita stay at home. Ya. Tanda dari orang yang mengenal Tuhan, yang ketiga, saya mau tanya saudara. Kalau sekian banyak di antara Bapak Ibu ditanya, sebutkan satu kata yang betul-betul menjadi ciri khas kekristenan. Sebutkan satu kata yang betul-betul itu menandai ajaran Yesus. Kompak toh, rata-rata menjawab apa? Kasih. Tapi coba kalau saya minta untuk sebutkan 3 kata mungkin berbeda-beda. Ada yang mengampuni, ada yang suci dan sebagainya. Tetapi saya yakin seluruh dunia sekalipun kalau ditanya, apa sih tanda satu kata saja yang menjadi ciri utama Kristen? Jawabnya pasti sama. Kasih. Kenapa? Sekalipun banyak agama yang juga mengajarkan kasih,
Tetapi hanya kekristenan yang menunjukkan bahwa kasih itu bukan cuma teori. Tetapi kasih itu bahkan dilakukan oleh Tuhan kita, Yesus Kristus, yang karena kasihnya rela mati bagi saudara dan saya. Allah itu kasih. Karena itu tanda yang kedua, ketiga dari orang yang mengasihi atau mengenal Tuhan adalah dia mengasihi. Masih dari 1 Yohanes. 1 Yohanes pasal yang keempat ayat 7 sampai yang ke-8. Kita baca saudara. Saudara-saudaraku yang kekasih, marilah kita saling mengasihi. Sebab kasih itu berasal dari Allah. Dan setiap orang yang mengasihi lahir dari Allah dan mengenal Allah. Orang yang mengasihi itu tandanya dia itu mengenal Allah. Ayat yang ke-8. Barang siapa tidak mengasihi, ia tidak mengenal Allah. Sebab Allah adalah kasih. Jadi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kalau seandainya Anda bertemu dengan seseorang, orang ini kok pandangan matanya lembut, orang ini kok ramah, orang ini difitnah bolak-balik tapi kok ya tetap baik, orang ini banyak disakiti, dilukai, tetapi kok ya tetap murah hati, tetap mengampuni, bahkan mendoakan, bahkan memberkati. Orang ini walaupun uripe susah di zaman pandemi, tapi kalau ya masih mau berbagi berkat pada orang lain. Kalau saudara menjumpai orang seperti ini, ada kemungkinan besar dia adalah orang yang bergaul dengan Tuhan. Dia adalah orang yang betul-betul mengenal Tuhan. Oleh karena itu terjadi sebuah transformasi dalam kehidupannya, sehingga dia makin menjadi serupa dengan Tuhan. Nah coba saudara perhatikan di sekitar kita. Ada berapa banyak seperti itu? Banyak enggak? Orang ini loh, tiga loro hati kok ya tetap orang loro hati. Difitnah, digosipin seperti apapun juga loh kok udah dendam. Kalau saudara menjumpai orang seperti itu tandanya dia adalah orang yang mengenal Tuhan. Dan kalau orang lain melihat itu ada pada saudara, oh betapa bangganya Tuhan dengan hidupmu. Karena apa? Karena engkau sudah mencerminkan Tuhan. Orang yang makin dekat dan mengenal Tuhan, mau tidak mau, ia akan mengalami keserupaan dengan Tuhan. Karena Allah itu kasih. Maka tanda orang yang mengenal Allah adalah punya kasih. Gambarnya simpel saja saudara, suami istri itu kalau sudah lama saling mengenal, sudah lama begitu dekat, nanti kan lama-kelamaan wajahnya juga mirip ya. Pak Hasto, Bu Hasto sudah mulai mirip apa belum? Pak Kengsun dengan istri sudah semakin mirip atau belum? Kalau pergaulannya dekat saling mengenal itu semakin mirip, wajahnya mirip. Cara ngomongnya itu mirip. Cara berpikirnya itu mirip. Saya dengan istri kalau mendapat pertanyaan dari anak-anak, kadang kami bisa jawab langsung bareng, jreng, jawabannya podo. Saya sampai pernah berkata kepada istri saya, Jo, bojo maksudnya, Jo, kayak mesti ini iso khotbah kaya aku. Gak iso aku, iso. Karena apa? Dia sudah mengenali jalan berpikir saya. Kalau saya mengarah ke sini, nanti akan ke sini. Jadi saudara ketika Anda mendengarkan khotbah saya ini, istri saya satu-satunya bisa melangkah, 1-2 langkah di depan Bapak Ibu. Ini nanti Pak Daniel ngomong apa dia tahu. Karena apa? Semakin dekat, semakin mengenal, semakin serupa. Demikian juga kita dengan Tuhan. Makin saudara dekat dan mengenal Tuhan, otomatis saudara, hidupmu akan serupa dengan Kristus. Amin. Jadi jangan pernah mengatakan saya itu mengenal Tuhan. Dekat. Kalau ternyata dalam hidupmu tidak ada kasih. Karena itu tidak mungkin terjadi. Orang yang betul mengenal Tuhan, tandanya adalah dia mengasihi.
Amin. Kiranya Tuhan memberkati. Minggu depan kita akan belajar lagi tentang tanda mengenal Tuhan. Tapi kali ini kita belajar mengupas Injil Matius. Ya, semakin lama kita mengenal Tuhan, biarlah itu bukan sebatas teori, tetapi membuat kita semakin berhasrat untuk dekat dan mengenal Tuhan dengan lebih baik. Saudara, mari kita tundukkan kepala. Kita akan merenungkan kebenaran firman Tuhan ini dalam satu pujian doa yang mengatakan, ajarku Tuhan untuk makin mengenal Engkau. Ajarku Tuhan untuk semakin mengerti diri. Setiap kita berdoa masing-masing. Nyatakan kerinduanmu kepada Tuhan.